Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Ini pagi hari sekitar belum ada jam 8 ini, tapi udah cukup panas. Nah, kebetulan beberapa hari ini udara di Jogja ini kan sangat dingin ya. Terutama kalau malam sampai menjelang pagi, subuh itu wah dinginnya luar biasa. Bisa, kemarin saya cek itu bisa mencapai sekitar 17 derajat Celcius. Jadi cukup dingin, apalagi daerah saya ini kan dekat Kaliurang ya, daerah pegunungan. Jadi ya terasa sekali dinginnya. Ini kebetulan mataharinya muncul. Merpatinya saya kasih makan di luar ya, biar sekalian berjemur, biar sehat. Nah, saat ini saya ingin membahas mengenai masalah yang biasanya terjadi, yaitu di kandang player. Yaitu masalah mengenai giringan, terus mungkin betina yang tidak mau mengeram, playernya maunya giring terus. Nah, itu bagaimana solusinya ya? Apakah player itu tetap harus terbang karena kan giring, atau wajib untuk istirahat? Nah, silakan simak terus videonya. Agak silo ya. Jadi yang akan kita bahas pada saat ini lebih ditujukan untuk player yang memang kita persiapkan untuk kompetisi, untuk aduan tomprang. Nah, biasanya di dalam kandang latih ya, sedemikian banyak merpati player, itu pasti tidak semuanya itu akan berjalan dengan normal ya, dengan mulus sesuai seperti yang kita inginkan ya. Mungkin ada 1, 2, 3 atau 3 pasang ya merpati yang mungkin ada sedikit trouble. Ya, nah, biasa yang terjadi ya, trouble dalam merpati player itu adalah pertama mungkin giringnya tidak bagus ya. Terus yang kedua malah giring terus ya, nggak berhenti. Jadi betinanya tidak telat bertelur. Terus coba kita ganjal pakai telur palsu atau telur burung lain juga tidak mau angkrem ya. Jadi akhirnya burung itu giring terus. Nah, kalau burung itu giring terus gimana ya perlakuan kita? Apakah burung itu tetap kita latih, kita terbangkan kan giring ya, sayang kalau nggak diterbangkan. Atau merpati itu seharusnya istirahat. Nah, jadi pembahasan kali ini kita fokus di situ ya, di poin yang kedua, yaitu pada saat merpati player kita ini terpantau giring terus ya. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu siklus dari merpati player itu seperti apa ya. Jadi sebetulnya kalau player yang sudah jalan ya, sudah istilahnya sudah rutin terbang ya, itu kan siklusnya minggu. Kita mulai dari bongkar telur aja ya. Jadi anggap aja minggu sore atau minggu malam itu kita bongkar telur ya. Terus seharusnya hari Rabu itu biasanya sudah mulai angkat giring. Angkat giring itu artinya sudah mulai giring, templek tapi belum begitu keras ya. Nah, hari Kamis itu seharusnya sudah giring bagus. Ya, Kamis sudah giring bagus, Kamis itu sudah boleh mulai diterbangkan. Ya, Kamis, Jumat itu biasanya udah giring lebih bagus lagi, giring keras.
Jadi giring keras itu biasanya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, makanya kenapa biasanya lomba-lomba merpati itu ya biasanya dilakukan di antara hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, karena kalau mengikuti siklus ya bongkar telur, terus proses giringnya ya di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah puncak di mana merpati itu giring keras. Nah, terus jadi kalau Minggu bongkar itu seharusnya Minggu malam itu angkrem. Ya, di Minggu malam angkrem, Senin itu sudah istirahat. Ya. Jadi merpati itu sebetulnya kalau kita bicara merpati tinggian ya nggak di tomprang ya, nggak tahu kalau di kolong, saya kan nggak main kolong. Kalau di tomprang itu seharusnya merpati itu terbang hanya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, 4 hari. 4 hari maksimal itu 5 hari. Nah, biasanya Senin kadang masih diterbangkan untuk menghabiskan giringan. Jadi sebenarnya maksimal itu 5 hari merpati itu terbang dalam satu proses giringan, dan setelah itu harus istirahat. Ya. Nah, permasalahannya kan kadang betinanya tidak bertelur, yang seharusnya Minggu malam itu bertelur dan Senin bisa istirahat, ternyata betinanya terlambat. Ya, waduh nelek. Ternyata betinanya terlambat bertelur, sehingga si jantan itu kadang giringnya masih bagus ya, masih keras ya. Nah, itu apakah tetap perlu dilatih ya, atau merpati itu harus istirahat? Sebentar ya, saya masukin kandang dulu, ini malah nyising. Di atas panas sekali. Jadi ini saya pindah ke sini cari yang adem. Jadi kembali ke permasalahan merpati yang kedapatan giring terus. Ya, giring terus ini kan bisa karena betinanya terlambat bertelur, atau mungkin betinanya memang tidak bertelur. Ya. Nah, apakah kalau merpati yang giring itu terus saja kita latih ya sampai habis giringannya, atau harus istirahat, tetap harus istirahat? Nah, saya sampaikan ya, tegaskan di sini bahwa kalau kita ingin istilahnya merpati kita ini bisa kita gunakan untuk jangka panjang ya. Jadi ya kita harus melakukan perawatan ya, itu harus dengan disiplin. Ya. Disiplin di sini dalam arti kapan merpati itu seharusnya mengeram, ya, istirahat, kapan merpati itu seharusnya terbang. Ya. Nah, itu harus jelas dan harus disiplin. Ya. Jadi kalau merpati itu sudah statusnya sudah player, ya, sudah terbang dengan titik lepasan jarak yang memang kita targetkan, ya kalau di tomprang mungkin sekitar 5-7 km, yaitu merpatinya yang harus mengikuti kita, itu loh, mengikuti pola kita. Karena pada dasarnya kita melatih hewan, ya. Hewan itu sebetulnya ujung-ujungnya hanya karena kebiasaan. Ya, jadi kita membiasakan merpati yang kita latih itu untuk mengikuti ritme atau kemauan kita. Karena ini merpati atlet, ya, merpati untuk dilombakan, merpati untuk diadu. Jadi tidak mungkin kita akan selalu mengikuti maunya merpati, ya. Pasti akan geseh semua, ya, pasti akan tidak ketemu. Ya. Jadi kalau permasalahannya itu memang merpatinya masih giring keras, ya, giring keras karena betinanya mungkin belum telur, ya mau nggak mau harus Minggu malam itu harus diganjal. Jadi siklusnya kan misalkan kita bongkar telur hari Minggu, ya Minggu malam, nah terus hari Senin, Selasa, ya, itu biasanya kan proses istilahnya
pacaran lagi kan, ya bercumbu lagi antara jantan dan betina, terus mulai memproses untuk berkembang biak ya, kawin, ya, mereproduksi telur ya. Itu kan biasanya dilakukan di hari Senin, Selasa, Rabu ya. Dan Rabu itu biasanya sudah mulai angkat giring. Angkat giring ini berarti sudah giring tetapi belum keras ya. Jadi dia masih ya hangat-hangat tai ayam aja giringnya yaitu. Ya, Kamis itu seharusnya sudah giring bagus. Nah, Kamis itu adalah waktu yang tepat mulai merpati itu untuk diterbangkan. Ya, diterbangkan dalam jarak yang tidak terlalu jauh ya, hari Kamis. Nah, Jumat itu biasanya sudah giring bagus. Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah biasanya 3 hari di mana merpati itu mencapai puncak giring yang bagus, yang keras. Ini kita bicara merpati yang normal ya. Nah, makanya kalau kita lihat dari siklus giringan, yaitu sebetulnya merpati player ya untuk tomplang itu idealnya itu adalah dalam satu waktu giringan itu hanya terbang sebanyak 4 hari, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Maksimal itu 5 hari, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu plus Senin. Nah, Senin ini biasanya hanya untuk menghabiskan giringan. Tetapi sebetulnya kalau player itu sudah player lama, sudah mapan, itu sebetulnya tidak perlu untuk Senin terbang lagi. Jadi Minggu malam itu wajib betina dari player itu wajib bertelur. Ya, seandainya bermasalah, dia terlambat bertelur atau tidak bertelur, Minggu malam itu wajib untuk diganjal telur. Diganjal telur ini bisa menggunakan telur merpati lain atau bisa menggunakan telur palsu. Terus kita amati besoknya. Ya, besoknya apakah betina itu mau mengeram atau tidak. Nah, kalau betina itu mau mengeram, ya sudah, masalahnya selesai itu loh. Berarti jantannya bisa beristirahat. Karena kan biasanya kalau pagi ya sekitar jam 9 atau jam 10 itu betinanya keluar digantikan oleh pejantannya untuk mengeram telur sampai sore. Nah, masa mengeram ini adalah masa pemulihan tenaga juga ya untuk pejantan atau player kita, masa istirahat, ya, masa refreshing ya. Itu sangat penting sekali. Masa istirahat ini tidak kalah penting dengan masa latihan. Ya, jadi jangan salah. Jadi kalau kita hanya fokus ya, di pola latihan, di forsir, tanpa memperhatikan kualitas istirahat yang baik untuk player kita untuk saya jamin tidak akan bisa dipakai ya untuk jangka panjang, alias ambyar, ya kan? Nah, jadi makanya siklus yang normal itu adalah Minggu malam bongkar telur, ya kan. Kamis itu sudah mulai terbang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terbang, ya. Senin itu istirahat sampai hari Minggu. Ya, Minggu nanti bongkar telur lagi, Kamis terbang lagi, ya. Sampai Minggu sore ya terakhir terbang, ganjel telur lagi, kalau nggak bertelur istirahat lagi, ya siklusnya begitu terus. Ya. Dan itu harus dilakukan dengan disiplin. Nah, kesalahan yang sering dilakukan yaitu adalah di mana karena terlihat bahwa player ini masih giring keras, ya masih giring bau, akhirnya diterbangkan terus, ya, terbangkan terus. Yang seharusnya Senin itu sudah istirahat, Senin diterbangkan lagi, Selasa terbangkan lagi, Rabu terbangkan lagi karena masih giring. Ya. Sampai merpati itu istilahnya hilang giringnya atau habis giringnya bukan karena siklus atau naluri yang normal, tapi karena merpati itu kecapean. Nah, ini yang sangat fatal, ya, sangat fatal akibatnya untuk jangka panjang. Itu. Nah, terus pertanyaannya, lah kalau betinanya tidak bertelur, ya kan, terus udah coba kita ganjel telur, ternyata tidak mau mengeram.
Nah, ini solusinya gimana? Solusinya adalah merpati itu harus dipisah. Ya, jadi walaupun masih giring keras, ya kalau minggu malam ternyata tidak bertelur dan Senin masih giring, betinanya langsung diambil, kita simpan, ya kita umpetin, ya kita umpetin di tempat yang pejantan itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar bekuran betina itu. Udah, nah biasanya pejantan itu akan sedikit stres ya, karena posisi giring keras, betinanya kita umpetin, diambil, dia pasti akan sedikit stres. Itu nggak masalah, ya itu paling berjalan cuma 1 hari yuk. Ya, jadi anggap aja Senin pejantan itu bingung ya mencari betinanya ini kemana, ya. Nggak apa-apa, yang penting kita amati aja, kita amati, jangan sampai pejantan itu terus kawin dengan betina lain, itu aja. Ya. Nah, nanti biasanya setelah 1 hari dia agak bingung, celingak-celinguk nyari betinanya, itu terus sudah mulai tenang, ya, sudah mulai tenang, terus dia besoknya itu sudah mulai mau ngejar-ngejar mungkin betina lain, ya. Nah, itu kita patut untuk benar-benar memberikan pengawasan yang ketat. Ya, syukur-syukur kalau kita punya kandang macan ya, yang istilahnya kayak polier box itu, ya itu aman, ya cukup ditaruh di situ sendirian, dia nggak mungkin untuk mengawini betina lain. Ya, nah setelah kita pisah, betina dan pejantannya itu, ya, nanti baru hari Minggunya, ya, bisa Minggu pagi, ya, bisa Minggu pagi itu kita temukan lagi, ya, kita temukan lagi. Jadi player pejantan tadi kita temukan lagi dengan betinanya. Nah, dari situ nanti dia mulai agresif, ya, agresif sekali untuk kawin, ya, karena ibaratnya kan kangen, ya, kangen. Waktu itu baru istilahnya sayang-sayangnya, ya, baru giring kita pisah, ya kan, seminggu dia sendirian, nggak ada penggantinya, terus kita temukan lagi ternyata dengan betina yang kemarin, yang lama. Wah, itu nanti dia kualitas birahinya juga semakin baik, ya kan. Nah, setelah itu nanti dia akan langsung bercumbu, ya, terus langsung kawin-kawin, dan hari Rabu, Kamis itu biasanya sudah giring bagus sekali. Nah, sudah giring bagus sekali, siap untuk diterbangkan atau siap untuk diikutkan kompetisi. Ya, jadi itu adalah tips, ya, atau cara untuk mengatasi player yang giringnya nggak berhenti-berhenti, ya. Jadi kesimpulan yang saya ingin tekankan di sini adalah waktunya istirahat, harus istirahat, tidak peduli merpati itu masih giring keras, ya. Satu itu. Terus yang kedua adalah settingan merpati, ya, itu harus mengikuti pola kita, ya, pola kita, karena merpati ini adalah merpati atlet, ya, atlet yang memang diperuntukkan untuk kompetisi. Jadi harus mengikuti apa maunya kita, kan gitu, ya. Jadi kita tidak bisa mengikuti terus maunya merpati, akhirnya nanti nggak ketemu, ya, nggak ketemu, dan merpati itu juga tidak akan bisa dipakai. Ya, jadi di sini saya ingin menegaskan kembali bahwa untuk kita bisa memaksimalkan, ya, potensi dari merpati yang kita latih, ya, itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kedisiplinan, ya, dari perawat dan pelatih kandang, ya. Baik itu dalam hal menentukan kapan merpati itu harus bongkar telur, ya, kapan merpati itu harus mulai terbang, dan kapan merpati itu harus istirahat, ya. Kalau kita tidak disiplin, ya, merpati itu hanya akan terlihat baik sesaat, ya, jangka pendek, ya, tetapi untuk jangka panjang biasanya itu tidak akan bisa dipakai, atau bisa dibilang merpati itu rusak.
bahasa Perancisnya ambiar, ya. Jadi akan sayang sekali ya merpati yang sebetulnya berkualitas sangat baik, ya, dan memiliki karakter yang bagus, ya, rabaan baik, tetapi tidak bisa berprestasi bukan karena kekurangan dari merpati itu, bukan karena kualitas dari merpati yang bersangkutan, tetapi karena kesalahan dari kita sebagai manusia dalam merawat merpati tersebut. Ya, jadi saya kira itu dulu video kali ini, ya, cukup panjang dan maaf sekali kalau susunan kata-kata bahasanya ini nggak karu-karuan ya, karena memang saya tuh sebetulnya nggak pandai bicara dan ya gimana ya, ya memang bukan ahlinya, bukan ahlinya untuk membuat konten juga ya, tetapi ya cuman ingin sharing aja, sharing berbagi pengalaman, siapa tahu ini bisa memberikan manfaat. Oke, terima kasih, tetap semangat.